Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gadang Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat. Semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gadang Prima Dinata, yang mohon dukungannya. Keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan kabar terbaru ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah referensi teman-teman semuanya ya. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar apa yang saya sampaikan bisa diterima dan teman-teman tidak gagal paham. Langsung saja kita cek videonya seperti ini. Berikut adalah pernyataan menarik dari ahli bahasa asal Malaysia, Profesor Abdullah Hassan. Wawancara tersebut dilakukan 9 tahun yang lalu dengan Temasek, Singapura. Menurut Profesor Abdullah Hassan, Malaysia telah mengambil langkah yang salah dengan tidak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, melainkan menggunakan bahasa Inggris. Antara sarjana yang kuat yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan ya di Malaysia khususnya, termasuk bagi dalam mata pelajaran matematik dan sains ya. Ini kata anda ya, demi memandaikan rakyat dan juga demi melestarikan ya jati diri orang Melayu ya. Kenapa ya nampaknya anda begitu bermati-matian ya Prof dalam perjuangan ini? Mungkin di Singapura kita tidak begitu dapat melihat hakikat ini. Tetapi di negara seperti Malaysia, walaupun tidak sebesar negara Indonesia misalnya, apabila kita menggunakan sebuah bahasa asing seperti bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Inggris itu hanya dimengerti oleh sebahagian masyarakat bandar. Apabila diajarkan kepada seluruh negara, sebenarnya lebih daripada 60% pelajar sebenarnya tidak memahami apa yang diajarkan. Jadi oleh sebab itu adalah satu dasar yang ada orang yang mengatakan itu dasar yang gila. Dan kita ingat asal digunakan bahasa Inggris semua orang faham. Itu sebenarnya tidak ada asas itu. Sekarang pun setelah 10 tahun, sebenarnya masyarakat yang di luar bandar itu tidak memahami bahasa Inggris. Jadi apabila dikendalikan kelas dalam bahasa Inggris, pelajaran itu tidak sampai langsung. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ni agak akademik sedikit dan kita perlu menggunakan teladan dan contoh negara lain. Apabila kita mau memandaikan sesuatu bangsa, menggunakan bahasa yang difahami oleh rakyat itu satu, seperti yang saya katakan tadi. Yang keduanya ialah apabila kita menggunakan bahasa lain yang bukan bahasa sendiri, sebenarnya ada satu unsur yang akan terhapus, yaitu yang kita katakan kreativiti pribumi. Apabila ilmu itu sampai ke dalam benak rakyat, tetapi rakyat itu tidak menerimanya di dalam bahasa sendiri, lalu ilmu yang sampai itu sebenarnya diselubungi oleh konsep dan pemahaman barat, maka mereka itu selalunya hanya menjadi pengguna, consumers kepada masyarakat yang dari mana bahasa itu datang, dan mereka juga nanti gagal menggunakan minda sendiri untuk berfikir. Umpamanya kita dapat melihat kenapa agaknya masyarakat rakyat di Taiwan yang belajar ilmu melalui bahasanya sendiri itu, pertama mereka cepat pandai sebab mereka belajar dalam bahasa sendiri. Yang kedua,
apabila mereka mendapat ilmu, minda pribumi mereka itu akan menjana idea-idea yang tidak pun pernah difikirkan. Kita bisa saksikan bahwa pendapat Profesor Abdullah Hasan itu benar sekali. Bagi bangsa Indonesia, pertahankanlah bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Dan dengan merancang kereta api, kapal, pesawat terbang, dan roket, Indonesia harus gunakan bahasa Indonesia. Dan kalau Indonesia ingin universitasnya naik peringkat seperti universitas lainnya di dunia, caranya mudah, perbanyak terjemahan karya anak bangsa dan tingkatkan jumlah jurnal dalam bahasa Inggris agar Indonesia bisa mendunia seperti negara yang disebut. Katakanlah orang Jepun ni, apabila mereka membeli patent microwave oven yang pertama itu dari Motorola. Microwave itu sebesar bilik darjah. Tetapi apabila sampai ke Jepun, mereka juga punya satu budaya lain yang dikatakan Kaizen. Mereka akan memperbaiki apa yang ada, lalu dibaiki oven itu, sehingga sekarang oven itu boleh kita letakkan di atas meja dapur. Jadi itu yang dikatakan kreatif pribumi. Dan maksud niat daripada dasar Dr. Mahathir itu ya ialah untuk mempercepatkan lagi pembangunan negara menerusi bahasa Inggris, kerana ilmu-ilmu yang dikatakannya sudah sedia ada dalam bahasa Inggris. Ya, itu adalah satu falasi. Kita akan dapati negara-negara dunia yang tidak meminjam bahasa lain, mereka tu lebih pantas maju dan cepat maju, tidak membuang masa kerana belajar bahasa lain. Contohnya misalnya Taiwan, Jepun, Korea, mereka itu sangat maju. Bandingkan negara-negara ini dengan Ghana, Kenya yang menggunakan bahasa Inggris, Nigeria yang tidak pun dapat melepasi tahap kemiskinan. Jadi belajar dalam bahasa pertama, tidak seluruh masyarakatnya akan dipandaikan oleh bahasa Inggris tersebut. Yang kedua, yang pandai itu pun mindanya terjajah. Kita ambil contoh yang paling ketara, Republik Rakyat Cina. Mereka itu boleh dikatakan menggunakan bahasa sendiri untuk mengajarkan ilmu itu dalam lingkungan 20 tahun, 30 tahun yang lalu saja. Tapi sangat cepat. Mereka menterjemahkan semua ilmu ke dalam bahasa Cina dan terus dapat memanfaatkan segala ilmu tersebut sehingga mereka dapat menghantarkan manusia ke angkasa lepas. Itu semuanya berlaku dalam lingkungan masa 30 tahun. Nah, Sobat Maju, itulah kekuatan bahasa yang diungkapkan oleh ahli bahasa asal Malaysia, Profesor Abdullah Hasan. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tunggu video saya berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.